Halo teman-teman, semoga teman-teman di Hong Kong atau mungkin di negara lain selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus corona. Untuk teman-teman yang di Hong Kong khususnya, hari ini hari Sabtu mungkin lagi mempersiapkan diri untuk berlibur di hari Minggu besok. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan semoga dijauhkan dari virus corona. Di Hong Kong beberapa hari ini cuaca begitu panas dan hawanya nggak enak di badan ya teman-teman, karena teriknya hampir setiap hari kurang lebih 30, jadi di badan terasa lembab gitu, jadi terasa nggak enak ya. Ya memang di Hong Kong lagi musim panas dan sedikit lembab, kering gitu. Mungkin di negara lain tidak sama. Mungkin di negara lain ada hujan atau mungkin ada musim kering, nggak sama ya. Nah ini di negara tetangga ya teman-teman, di negara lain ada petir yang menyambar berbarengan dengan derasnya hujan. Mungkin teman-teman tahu atau pernah membaca ya akibatnya kalau petir menyambar tubuh manusia. Jadi apa akibatnya kalau petir yang dahsyat menyambar tubuh manusia? Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tahu atau banyak yang tahu, tapi mungkin ada yang beberapa tidak tahu atau tidak mengerti kenapa. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Jaringan kulit bisa rusak ya kalau tersambar petir. Saat tersambar petir, tubuh akan merasakan aliran listrik selama 3 milidetik. Selesai menyambar, petir tersebut akan meninggalkan tubuh kita dengan luka dalam dan luka bakar. Tepatnya luka bakar terparah yang juga merusak jaringan bawah kulit. Karena petir memiliki tenaga saat menghantarkan ke tanah sebesar 300 kW atau 150 kali lebih besar daripada listrik yang digunakan untuk industri. Terus yang lainnya, pembuluh darah terbakar. Tak hanya itu saja, pembuluh darah juga bisa terbakar. Hal ini dikarenakan hentakan elektrik dari petir dan panas biasanya akan menyebabkan kondisi di kulit di mana kulit menjadi luka yang berpola menyerupai ranting pohon. Terus selanjutnya gagal jantung. Sambaran petir juga bisa mengakibatkan gagal jantung. Hal ini disebabkan karena ritme jantung yang berubah setelah terkena hentakan listrik. Ini yang menyebabkan beberapa kasus kematian akibat tersambar petir. Hentakan listrik ini juga dapat menyebabkan kerusakan kronis dari sistem pernapasan. Kondisi jika selamat dari sambaran petir, dalam beberapa kasus ada manusia yang bisa selamat dari sambaran petir. Meskipun begitu, kondisinya tetap akan terganggu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan saraf yang akan berubah. Beberapa ilmuwan masih belum menemukan sebabnya. Namun, mereka percaya jika hentakan listrik menyentuh sirkuit internal di otak, perilaku sel juga akan berubah. Jadi, banyak sekali orang-orang, ya tidak hanya orang ya teman-teman, mungkin binatang pun juga ya, kalau tersambar petir itu kebanyakan meninggal. Kalaupun selamat juga sangat membahayakan. Jadi kemungkinan besar kalau sambaran petir begitu kuat, banyak kasus yang meninggal. Nah teman-teman, di Hainan 42 sapi tersambar petir dan penduduk desa nelayan mengalami kerugian atau kemalangan yang sama. Di kota Dongfang, Hainan,
sambaran petir terjadi di sebuah desa sekitar pukul 5 sore pada hari Senin tanggal 24 dan 42 ternak mati disambar petir di tempat. Sekitar pukul 4 sore pada hari yang sama, di kota Siegen, kota Dongfang, seorang pria berusia hampir 50 tahun tewas tersambar petir saat sedang memancing. Pada tanggal 24 Mei terjadi badai petir di desa Hongzhou, kota Sanya, kota Dongfang, Hainan. Menurut staf Biro Pertanian dan Pedesaan kota Dongfang, pada saat itu petani membawa lebih dari 150 sapi ke kandang sapi, sedangkan 42 lainnya berada di luar. Tiba-tiba ada guntur dan kilat langsung menabrak 42 sapi dan semuanya menjadi tewas, termasuk 35 ekor sapi besar dan 7 ekor anak sapi yang kecil puluhan kati dan besar ribuan kati. Maksudnya beratnya gitu teman-teman. 42 sapi tadi langsung meninggal, langsung ambruk ke tanah dan meninggal setelah kena sambaran guntur dan kilat tadi, petir itu tadi yang dimaksud. Ini di atas ada beberapa gambar puluhan sapi yang telah meninggal jatuh ke tanah ya teman-teman. Tubuh mereka, maksudnya tubuh sapi itu menjadi kaku dan ada noda darah di tanah. Terus di lokasi lain petir menghantam tanah menyebabkan jejak yang mirip dengan sapi. Menurut laporan, kepala rumah tangga juga terkejut pada saat itu, tetapi untungnya dia baik-baik saja. Departemen Meteorologi juga pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa jumlah sapi yang meninggal melebihi standar. Kandang ternak tersebut berisi bahan logam. Para peternak sudah diingatkan untuk beralih ke yang kayu. Pemilik sapi berkata, "Keluarga kami telah memelihara sapi selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya seekor sapi tersambar petir." Pemilik sapi itu mengingat saat dia berjalan kembali ke dataran rendah dan dia pingsan dengan suara keras. Dia waktu membawa sapi-sapi itu tadi ya teman-teman, sapi yang lainnya udah dimasukkan ke kandang, yang tertinggal 42 masih di luar bersama dia. Waktu petir menyambar, sapi langsung meninggal. Yang membawa sapi tadi hanya pingsan teman-teman. Mungkin karena dia tidak langsung kena sengatan, mungkin tempatnya dia lebih rendah dari sapi-sapi yang ada di atas, maksudnya di dataran atas. Jadi dia hanya pingsan. Setelah sadar, dia melihat banyak sekali sapi-sapi yang meninggal. Saya bangun sebentar, anggota badan saya lemah. Sapi itu tidak merespon setelah berjuang selama setengah menit. Saat ini tubuh pemilik sapi sudah tidak serius lagi. Kecelakaan itu menyebabkan kerugian lebih dari 300.000 yuan. Maksudnya uang sana ya teman-teman, 300.000 uang Hainan. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka telah melaporkan kejadian tersebut dan akan mencoba untuk terbaik mengurangi kerugian petani. Maksudnya mau membantu agar petani tadi tidak terlalu rugi gitu. Selain itu, di kota Siegen, kota Dongfang, seorang pria yang berusia hampir 50 tahun tewas tersambar petir saat sedang memancing. Menurut kerabat dan teman, almarhum berusia 48 tahun. Dia biasanya tinggal di Sanya, menjemput cucunya ke sekolah, dan kadang-kadang melakukan pekerjaan sambilan.
Hanya ketika ada sesuatu di desa, dia akan kembali ke desa timur pada tanggal 24 Mei. Anggota keluarga meninggal, dia bergegas kembali ke Dongfang dari Sanya untuk menghadiri pemakaman. Dia awalnya berencana untuk kembali ke Sanya keesokan harinya sekitar pukul 3 sore. Pamannya, saudara iparnya, dan 2 temannya pergi ke sebuah kolam yang tidak jauh dari desa untuk memancing dengan jaring ikan kecil. Tak disangka terjadi kecelakaan. Temannya mengatakan, waktu berada di lokasi kejadian, bahwa ketika mendengar guntur, tidak ada hujan di dekat kolam. Pada awalnya suara guntur pertama lemah. Karena temannya menjauh dari orang lain, dia hanya melihat seseorang jatuh ke kolam setelah guntur kedua. Guntur jatuh hingga mati di kolam. Temannya mengatakan almarhum adalah pencari nafkah keluarga. Sayangnya sekarang dia telah meninggal. Kehidupan keluarganya akan menjadi sulit. Jadi ya teman-teman, di negara tetangga itu selain 42 sapi yang kena kilatan petir tadi meninggal, 42 ya jumlahnya. Terus ada orang yang memancing ya sebetulnya bersama keluarga atau teman-temannya, karena keluarga atau teman-temannya menghindar, tidak langsung duduk di dekat kolam untuk memancing tadi. Jadi temannya selamat. Lah yang duduk di kolam tadi langsung kena sambaran petir dan meninggal. Dia jatuh ke kolam gitu. Jadi sangat bahaya sekali ya teman-teman kalau ada kilatan petir menyambar tubuh manusia atau mungkin tubuh binatang. Itu bisa mengakibatkan luka parah, bahkan bisa menyebabkan meninggal. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua dimanapun berada, walaupun hujan, walaupun kering, tetap sehat dan tetap dijauhkan dari virus corona. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di hari esok atau di video selanjutnya. Terima kasih.